Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat tani, bersama kami di channel Dunia Bekal Akhirat. Pada kesempatan kali ini kami akan membahas tentang layu mendadak atau lebih dikenal dengan layu fusarium atau layu bakteri. Jadi pada kesempatan kali ini kebetulan cabai kami sedikit mengalami masalah pada usia 70 hari setelah tanam ini. Yang kemarinnya kami tumpang sari dengan bawang merah, dan alhamdulillah bawang merahnya sudah kami panen pada usia 58 hari. Baik sahabat tani, tingginya curah hujan di kota kami belakang ini mengakibatkan tanaman cabai kami ini rentan terserang hama penyakit, terutama terserang oleh jamur fusarium. Cuaca ekstrim belakang ini mengakibatkan media tanam cabai kami ini menjadi sangat lembab, sehingga gampang terserang oleh jamur fusarium ataupun bakteri. Sahabat tani, hal ini akan memicu terjadinya atau tumbuhnya jamur-jamur patogen pada media tanam. Salah satunya yaitu jamur fusarium. Jamur fusarium ini sangatlah ditakuti oleh para petani cabai karena jamur fusarium ini menyerang secara mendadak pada bagian akar, sehingga tanaman cabai kami ini mengalami layu mendadak. Sahabat tani, layu fusarium ini sangatlah ditakuti oleh para petani cabai karena hal ini sangat bisa mengakibatkan gagal panen dan sangat menular, sehingga kita benar-benar harus hati-hati dalam menangani layu fusarium ini. Jamur fusarium ini sangat kebal atau bahkan tidak mampu diatasi oleh fungisida yang biasa-biasa saja. Pada kesempatan kali ini kami mencoba membagikan langkah-langkah bagaimana caranya kita mengatasi cabai yang sudah terserang oleh layu fusarium atau disebabkan oleh jamur fusarium. Oke sahabat tani, adapun langkah-langkah yang harus kita perhatikan dalam mencegah jamur fusarium ini, salah satunya yang pertama kita lakukan adalah pengaplikasian jamur trichoderma atau jamur baik yang mampu mengendalikan perkembangan jamur fusarium ini. Hal ini kita lakukan pada awal atau pada proses pemasukan atau pengolahan media tanam. Oke sahabat tani, ada baiknya kita kenali dulu apa ciri-ciri tanaman cabai kita itu terkena serangan hama jamur fusarium. Jadi sahabat tani, tanaman cabai kita ini akan menjadi layu mendadak pada saat proses fotosintesis terjadi, biasanya pada pukul 7 pagi hingga pada pukul 5 sore. Nah sahabat tani, pada saat proses fotosintesis telah berakhir, maka tanaman cabai kita ini akan segar kembali hingga pagi hari, dan hal ini akan berlangsung 4, 5 atau sampai 1 minggu, dan lama-kelamaan tanaman cabai kita ini akan mati. Nah berbeda lagi dengan serangan bakteri. Jadi apabila tanaman cabai kita terserang bakteri, itu apabila kita cabut dan kita patahkan pada bagian tangkal pohon atau pohon cabai kita ini dan kita masukkan ke air, akan keluar cairan yang berwarna coklat. Nah begitu sahabat tani. Jadi sebelum hal ini terjadi, ada baiknya kita mencegah agar tanaman cabai kita ini tidak terserang hama penyakit. Nah sahabat tani, apabila tanaman cabai kita ini telah terserang oleh jamur fusarium, itu sangat sulit diatasi. Apabila sudah terlanjur kena atau berhari-hari, itu udah boleh dikatakan itu udah sangat tipis sekali harapan untuk bisa normal kembali. Jadi upaya yang kita lakukan itu apabila tanaman cabai kita itu masih baru, kira-kira kena berapa jam atau 1 hari,
itu berkemungkinan masih bisa ada harapan atau peluang untuk bisa diselamatkan. Salah satunya upaya yang kami lakukan adalah dengan cara penetralan tanah daripada segala jamur. Nah, penetralan tanah ini kami menggunakan hidrogen peroksida. Sahabat tani, hidrogen peroksida ini dengan rumus kimia H2O2 ini bisa kita dapatkan di toko-toko kimia atau toko obat atau apotek. Itu biasanya yang dijual di pasaran itu yang 50%. Jadi kita turunkan menjadi 3%, sahabat tani. Kita turunkan dulu kadarnya menjadi 3%, lalu kita semprotkan pada bagian akar itu sekitar 200 ml untuk satu pohon. Nah, sahabat tani, hidrogen peroksida ini perlu kita pelajari sedikit. Bahan ini harus kita pisahkan dengan bahan-bahan kimia yang lain. Jadi jangan pernah sekali-sekali kita dekatkan dengan campuran-campuran obat atau segala macam. Itu akan sangat berbahaya, akan menimbulkan reaksi kimia yang berbahaya. Jadi kalau hidrogen peroksida ini yang sudah 3% itu aman untuk tanah dan tanaman-tanaman. Jadi nggak berpengaruh pada tanaman cabai kita, akan tetapi berpengaruh terhadap jamur yang ada di sekitar tanaman cabai kita. Nah, setelah hidrogen peroksida ini kita semprotkan atau kita kocorkan pada bagian akar tanaman cabai kita, untuk tahap selanjutnya apabila reaksi kimia ini telah berlangsung sekitar berapa jam, kira-kira 3 jam atau 4 jam, maka kembali kita aplikasikan jamur baik atau jamur trichoderma untuk mencegah datangnya kembali jamur fusarium. Nah, sahabat tani, apabila tanaman cabai kita ini sudah terlanjur terserang oleh jamur fusarium sudah berhari-hari, untuk pencegahannya agar tidak menular, sebaiknya kita pisahkan tanaman cabai kita ini dan jangan sampai tanah yang ada di sekitar yang sudah terinfeksi oleh jamur fusarium ini jangan sampai terkontaminasi dengan tanaman cabai kita yang lainnya. Dan sebaiknya kita pisahkan dan kita jauhkan dan sebaiknya dimusnahkan agar tidak menular pada tanaman cabai kita yang lain. Nah, demikian sahabat tani, sedikit dari kami berdasarkan pengalaman yang kami lakukan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Demikian kami sudahi dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.